Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak sekalian? Mudah-mudahan kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala ya. Tetap semangat, tetap sehat, tetap ceria walaupun keadaan kita sedang seperti ini, walaupun belajar dari rumah, tetapi semangat kalian harus seperti semangat belajar di sekolah ya. Mudah-mudahan pandemi ini cepat berakhir dan kita bisa berkumpul lagi langsung di sekolah. Amin. Nah, pada kesempatan kali ini Ibu akan menjelaskan tentang bab pertama di sejarah peminatan kelas 11, yaitu mengenai kerajaan-kerajaan maritim di Nusantara. Nah, sebenarnya materi tentang kerajaan-kerajaan itu sudah kalian dapatkan di pelajaran sejarah Indonesia di kelas 10. Namun di kelas 11 ini adanya di sejarah peminatan. Jadi yang mempelajarinya hanya kelas 11 IPS aja gitu. Terus apa bedanya Bu antara materi kerajaan-kerajaan kelas 10 sama materi sejarah peminatan kelas 11? Bedanya itu kalau misalnya di materi sejarah peminatan kelas 11 itu nanti lebih difokuskan pada kerajaan-kerajaan yang bersifat kemaritiman saja. Kalau di sejarah Indonesia kemarin di kelas 10 itu kan hampir semua ya, yang bercorak bentuk kuda maupun yang Islam. Kalau di sini hanya beberapa saja karena tidak semua kerajaan itu bersifat maritim. Yang dipelajari hanya yang bersifat maritim saja. Nah, namun sebelumnya kita harus tahu dulu apa itu maritim. Kita lihat di sini, maritim itu suatu konsep yang berhubungan dengan konsep kelautan. Nih, di sini ada pengertian atau definisi maritim dari KBBI. KBBI itu Kamus Besar Bahasa Indonesia, yaitu adalah sesuatu yang berhubungan dengan laut, pelayaran, dan perdagangan di laut, gitu ya. Jadi kemaritiman itu bisa kita artikan sebagai kelautan. Negara maritim kita disebut negara laut gitu. Kenapa? Karena negaranya lebih banyak perairannya, lebih banyak lautnya dibanding daratannya gitu. Di sini ada Nusantara itu sebagai kita sebut sebagai negara maritim dan negara kepulauan. Kenapa? Karena wilayahnya itu besar ya, tetapi terpisah-pisah. Jadi daratannya terpisah-pisah, dipisahkan oleh perairan atau lautan. Makanya disebut negara maritim dan negara kepulauan. Nah, kita bisa lihat di sini penjelasannya, ada 2/3 wilayah Nusantara adalah lautan. Jadi Nusantara yang besar itu 2/3-nya adalah berisi perairan atau lautan gitu. Jadi daratannya hanya 1/3-nya, tetapi daratannya juga itu dipisah-pisahkan lagi oleh perairan-perairan. Nah, selain itu, Indonesia itu memiliki nikmat yang cukup besar dari Allah Subhanahu wa taala, dari Tuhan kita, yaitu karena letak Indonesia itu diletakkan sangat strategis. Indonesia seperti kita ketahui berada di titik tengah di mana diapit oleh 2 benua dan 2 samudra. Itu yang menjadikan Indonesia menjadi negara maritim atau negara kelautan yang sangat besar gitu ya. Nah, lanjut ke pembahasan selanjutnya. Nah, lalu kalau negara kita sebagai negara maritim, lalu kegiatan kemaritiman Nusantara itu seperti apa sih? Nah, kita bahas di sini. Jadi, letak Nusantara yang strategis itu berada pada titik silang ya, di antara tadi 2 benua dan 2 samudra itu menjadikan Nusantara sebagai tempat singgah dari lalu lintas pelayaran dan perdagangan dunia. Jadi harus kalian tahu kegiatan perekonomian di dunia yang pertama kali ada itu adalah kegiatan perdagangan gitu ya. Sebelum ada profesi-profesi lain ya di dunia ini, profesi yang paling pertama itu adalah pedagang dengan kegiatannya yaitu perdagangan gitu. Jadi dulu mah cara mendapatkan barang, cara mendapatkan uang ialah hanya dengan satu-satunya cara, yaitu dengan cara berdagang gitu ya.
Nah, dengan tukar menukar, awalnya kan dengan barter, barang dengan barang, kemudian setelah ada uang dengan barang. Jadi kegiatan utamanya zaman dulu itu ya perdagangan gitu. Nah, sebenarnya bangsa Indonesia itu awalnya eh, apa ya tidak ikut serta dalam kegiatan perdagangan dunia gitu. Jadi kalian kan mungkin sudah dengar kalau negara yang paling aktif dalam perdagangan itu kalau enggak negara Cina itu negara India, itu kan pelopor perdagangan dunia gitu ya, negara Cina dan negara India itu. Nah cuman ini keuntungannya karena Nusantara itu berada di titik tengah gitu ya. Jadi kalau dari misalnya dari pedagang-pedagang dari timur mau ke barat atau sebaliknya pedagang-pedagang barat mau mencari ke timur, itu biasanya harus melalui Nusantara, khususnya harus melalui Selat Malaka gitu. Jadi orang-orang para pedagang yang melintas itu yang misalnya dari barat mau ke timur atau sebaliknya itu pasti akan singgah di Nusantara. Nah, singgahnya itu bukan cuma singgah aja, tetapi pasti melakukan kontak dengan atau melakukan interaksi sama orang-orang di Nusantara. Akhirnya orang-orang di Nusantara mengetahui ikut serta dalam kegiatan perdagangan dunia gitu. Nah, di sini ada poin pertama nih dari keuntungan Nusantara yang memiliki wilayah strategis itu, akhirnya Nusantara bisa ikut serta berdagang. Ya, nih penduduknya terlibat dalam kegiatan perdagangan dunia tadi karena sudah melakukan interaksi, sudah melakukan hubungan sama para pedagang, akhirnya terpengaruh dan akhirnya merasa ingin untuk melakukan aktivitas perdagangan dunia gitu. Nah, terus yang kedua tadi Selat Malaka menjadi tempat persinggahan tadi kan ya, yang udah itu ceritakan bahwa kalau misalnya pedagang-pedagang barat mau ke timur atau timur mau ke barat gitu ya, itu biasanya harus singgah dulu, harus melewati dulu wilayah Nusantara. Nah, wilayah Nusantara yang disinggahinya itu adalah Selat Malaka. Makanya tadinya Selat Malaka itu adalah suatu tempat ya namanya selat lah ya, tidak ramai gitu. Selat Malaka itu awalnya sepi gitu, tetapi karena para pedagang dunia itu kemudian singgahnya di situ, akhirnya Selat Malaka itu menjadi ramai. Nah, selain singgah juga pasti si para pedagang juga yang menjualkan barang dagangannya kepada penduduk setempat atau kepada pedagang yang singgah juga di Selat Malaka gitu. Jadi akhirnya disitulah awal mulanya kenapa Selat Malaka itu bisa menjadi ramai gitu, menjadi ramai oleh kegiatan perdagangan gitu. Nih, para pedagang asing yang awalnya hanya beristirahat di Selat Malaka, namun mereka malah menambah bekal dan barang dagang. Jadi Selat Malaka juga kan terkenal sama rempah-rempahnya ya. Nah, terus para pedagang barat pasti ini kan mencari rempah-rempah untuk diperjualbelikan di barat. Terus para pedagang India juga kan pas melihat ketika singgah di Selat Malaka, ternyata Selat Malaka juga adalah tempat yang bagus gitu, tempat yang banyak rempah-rempahnya. Akhirnya tertarik lagi untuk mengambil barang dagangan mereka. Akhirnya barang dagangan mereka ditambah dari barang-barang yang ada di Selat Malaka gitu ya. Terus yang ketiga nih, para pedagang Indonesia itu ketika Nusantara ikut serta dalam kegiatan perdagangan, itu mau tidak mau para pedagang dari Nusantara juga harus mengembangkan ilmu astronominya gitu. Untuk apa dikembangkan ilmu astronominya itu? Untuk menunjang kegiatan perdagangan dan pelayaran. Jadi salah satu keuntungan kita ikut serta dalam kegiatan perdagangan dunia itu menjadikan motivasi untuk kita untuk bisa mengembangkan lagi ilmu astronomi kita, karena ilmu perbintangan sebenarnya sebelum kita memasuki kegiatan perdagangan pun memang suku-suku yang ada di Nusantara itu memang sudah ahli dalam kegiatan
astronomi gitu atau perbintangan gitu. Nah itu gunanya buat apa? Kan melihat bintang itu kan gunanya untuk melihat cuaca, untuk memperkirakan iklim yang bagus gitu ya. Nah akhirnya diasah lagi, dikembangkan lagi ilmu perbintangan atau ilmu astronominya untuk menunjang atau untuk mendukung kegiatan perdagangan dan pelayaran yang sudah diikuti oleh para pedagang Nusantara gitu. Nah, terus keuntungan yang lainnya Nusantara berada di titik silang itu menyebabkan Nusantara menjadi pusat perdagangan di Asia Tenggara. Kenapa? Karena semakin ramainya tadi Selat Malaka gitu ya. Nah, semakin ramainya Selat Malaka, maka ketika di bawah kekuasaan Sriwijaya, Nusantara pernah menjadi pusat perdagangan se-Asia Tenggara gitu. Waktu itu Selat Malakanya pernah berhasil direbut oleh Sriwijaya. Nanti lebih jelasnya kita bahas di Kerajaan Sriwijaya. Nah, lalu kerajaan-kerajaan maritim di Nusantara kerajaan-kerajaan yang berada di Nusantara yang bersifat maritim itu kerajaan apa aja sih? Nah, yang pertama ada kerajaan-kerajaan maritim yang bercorak Hindu-Buddha, dan yang kedua ada kerajaan-kerajaan maritim yang bercorak Islam. Adapun yang bercorak Hindu-Buddha itu adalah Kerajaan Sriwijaya dan Kerajaan Majapahit, sedangkan kerajaan-kerajaan maritim yang bercorak Islam itu ialah Kerajaan Demak, Gua Talo, dan Ternate. Ini sebenarnya kerajaan-kerajaan di Indonesia itu kan banyak banget ya, tidak hanya yang kita pelajari saja, tetapi ini yang kita pelajari itu hanya yang kerajaan-kerajaan besarnya saja. Nah, lalu yang selanjutnya yang akan dibahas adalah bagaimana kegiatan Kerajaan Sriwijaya sebagai kerajaan maritim ya. Nah, di sini kita bisa lihat Sriwijaya itu kalau dilihat dari namanya, Sriwijaya itu berasal dari dua suku kata. Sri artinya bercahaya atau gemilang, dan Wijaya itu kemenangan. Berdiri pada abad ke-7 Masehi dan berkembang sampai 14 Masehi. Jadi sekitar 7 abad kerajaan Sriwijaya itu ada, eksis, dan kemudian bisa besar gitu ya selama 7 abad itu. Nah, terletak di tepi Sungai Musi Palembang gitu. Nah, makanya ini kenapa kerajaan Sriwijaya kita kategorikan sebagai kerajaan maritim, karena kerajaannya memang terletak di tepi Sungai Musi Palembang. Jadi wilayah kekuasaannya memang berada di perairan gitu. Nah, terus apa saja yang dilakukan oleh kerajaan Sriwijaya sehingga kerajaan Sriwijaya itu bisa menjadi kerajaan maritim yang besar di Nusantara. Nah, salah satunya ialah kerajaan Sriwijaya melakukan perluasan kekuasaan gitu. Jadi selama 7 abad itu kerajaan Sriwijaya nggak stuck di situ aja, tapi dia semakin kesini semakin berkembang kerajaannya gitu, semakin besar gitu. Itu juga tidak terlepas dari peran seorang pemimpinnya yang namanya Dapuntahiang. Dapuntahiang itu punya ribuan personil pasukan militer yang sangat kuat, sehingga ketika ingin memperluas wilayah kekuasaannya, Dapuntahiang itu selalu melakukan ekspedisi militer dengan pasukan militernya gitu ya. Nah, sehingga sampai abad ke-8 itu Sriwijaya berhasil menguasai seluruh jalur perdagangan di Asia Tenggara. Jadi bukan hanya wilayah-wilayah yang ada di Nusantara aja yang ditaklukkan oleh Sriwijaya, tapi keluar dari wilayah Nusantara juga ditaklukkan oleh kerajaan Sriwijaya gitu. Nah, terus latar belakang Sriwijaya menjadi maritim yang besar. Nah, kalian harus ingat kalau Sriwijaya itu kan disebut sebagai kerajaan maritim terbesar di Asia Tenggara, bukan hanya di Nusantara. Nah, terus gimana caranya atau gimana ceritanya kok sampai bisa Sriwijaya itu disebut sebagai kerajaan maritim terbesar di
Asia Tenggara. Yang pertama, karena letaknya yang strategis. Kalian harus tahu, harus mengerti bahwasannya kalau wilayah Sumatera itu kan wilayah yang yang perairannya cukup banyak, dan itu merupakan wilayah strategis karena wilayah Sumatera itu tadi bisa menjadi tempat singgah dari para pedagang. Oke, kita lanjutkan pembahasannya. Tadi sampai ke latar belakang Sriwijaya itu bisa menjadi kerajaan maritim yang besar se-Asia Tenggara itu karena apa aja ya? Apa penyebabnya? Yang pertama tadi karena letak Sriwijaya itu strategis. Memang di mana letaknya? Tadi kan kita sudah bahas kalau pusat pemerintahan kerajaan Sriwijaya itu terletak di tepi Sungai Musi atau yang ada di daerah Palembang. Palembang itu di daerah Pulau Sumatera. Pulau Sumatera itu merupakan wilayah yang strategis, banyak perairan, dan merupakan tempat singgah para pedagang-pedagang dari dunia gitu ya. Termasuk Selat Malaka. Selat Malaka juga kan berada di sekitaran Pulau Sumatera gitu. Nah, ini ada hubungannya juga antara Selat Malaka dengan Kerajaan Sriwijaya yang ada di Sumatera. Nah, kenapa? Karena waktu itu Selat Malaka yang dulunya itu dikuasai oleh Kerajaan Funan. Kerajaan Funan itu kerajaan yang ada di Indochina. Itu kemudian karena kehebatan Kerajaan Sriwijaya dan Kerajaan Sriwijaya bisa meluaskan kekuasaannya sampai keluar Nusantara dikarenakan pemimpinnya tadi Dapun Tahyang itu yang kuat dan punya pasukan militer yang banyak. Akhirnya Selat Malaka itu bisa jatuh ke tangan Sriwijaya dan Kerajaan Funan dapat dikalahkan oleh Kerajaan Sriwijaya. Nah, waktu itu ketika Selat Malaka jatuh ke tangan Sriwijaya, otomatis semua kegiatan perdagangan yang ada di Selat Malaka itu juga jatuh ke tangan Kerajaan Sriwijaya gitu. Jadi makanya Kerajaan Sriwijaya itu kan dikenal juga sebagai kerajaan maritim terbesar di Nusantara, bahkan sampai Asia Tenggara gitu ya. Nah, terus yang kedua, latar belakang kenapa Kerajaan Sriwijaya bisa berkembang menjadi kerajaan maritim yang sangat besar itu karena runtuhnya Kerajaan Funan di Indochina tadi. Tadi kan yang sudah Ibu jelaskan bahwasannya Kerajaan Funan itu sejak abad ke-5 sampai abad ke-7 kurang lebih itu merupakan kerajaan terbesar terkuat di Asia Tenggara. Namun ketika di Asia, bukan hanya di Asia Tenggara, di Asia. Namun ketika kerajaan Sriwijaya itu berubah menjadi kerajaan yang sangat besar dan punya pasukan militer yang sangat banyak, akhirnya kerajaan Funan itu dikalahkan dan runtuh. Kemudian Selat Malaka yang dikuasai sama kerajaan Funan itu bisa diambil alih oleh kerajaan Sriwijaya. Lalu yang ketiga, karena Sriwijaya memiliki angkatan laut yang kuat gitu ya. Tadi kan udah Ibu jelaskan kalau Dapun Tahyang itu bisa berhasil memperluas wilayah kekuasaannya karena didukung juga oleh militer-militer yang jumlahnya banyak gitu. Nah, militer yang dia punya adalah kebanyakan ialah angkatan laut. Angkatan lautnya bukan 100-200 atau 1000-2000 tapi puluhan ribu gitu ya. Banyak sekali dan selalu melakukan ekspedisi militer untuk memperluas wilayah kekuasaannya gitu. Dan yang terakhir, penyebab kerajaan Sriwijaya bisa berkembang menjadi kerajaan maritim yang sangat besar itu karena Sriwijaya memiliki kekayaan alam yang sangat melimpah gitu. Nah, kerajaan Sriwijaya selain dikenal sebagai kerajaan maritim terbesar di Nusantara hingga Asia Tenggara, dikenal juga karena Swarna Bumi dan Swarna Dwipa. Artinya pusat kekayaan emas dan pusat kekayaan sumber daya alam yang lain gitu ya. Terus
Kerajaan Sriwijaya juga disebut sebagai pusat pendidikan agama Buddha. Jadi kerajaan Buddha terbesar yang ada di Nusantara. Jadi sebutannya banyak ya. Tadi kerajaan maritim terbesar di Nusantara hingga Asia Tenggara. Yang kedua, kerajaan yang punya sumber daya alam, emas, beras, logam-logam mulia, itu kan yang paling besar adanya di kerajaan Sriwijaya. Terus pusat pendidikan agama Buddha terbesar di Nusantara itu adalah kerajaan Sriwijaya. Jadi orang-orang yang ingin belajar Buddha pasti datangnya ke Sriwijaya gitu. Karena kerajaan Sriwijaya ini kan coraknya adalah corak agama Buddha. Lalu pembahasan selanjutnya itu mengenai peran Sriwijaya dalam kemaritiman Nusantara ya. Jadi ketika Sriwijaya sudah berkembang sangat pesat menjadi kerajaan maritim yang sangat besar, apa saja yang ia lakukan untuk mengisi perannya sebagai kerajaan maritim terbesar di Nusantara itu? Yang pertama, Sriwijaya menaklukkan dan menguasai Selat Malaka tadi. Ini sebelumnya ya, sebelum dia berkembang menjadi kerajaan maritim terbesar di Nusantara, dia harus menaklukkan dulu dan menguasai Selat Malaka, karena waktu itu Selat Malaka memang menjadi pusat perdagangan di Asia Tenggara, semuanya ada di Selat Malaka. Ketika sudah dikuasai oleh Sriwijaya, otomatis Sriwijaya lah yang mengambil alih pusat perdagangan, pusat pelayaran yang ada di Nusantara. Yang kedua, Sriwijaya membangun beberapa pangkalan inti untuk mengontrol kapal-kapal. Itu yang maksudnya inti. Membangun beberapa pangkalan inti. Jadi karena kapal-kapalnya banyak kan tadi, angkatan militer lautnya juga banyak, pasukan-pasukannya banyak, dan daerah yang sudah dikuasainya pun sangat banyak, sangat berhasil dikuasainya. Tidak hanya 1-2 daerah, tapi banyak-banyak daerah. Akhirnya untuk mengontrol semua daerah kekuasaannya, semua kapal-kapalnya, itu memerlukan wilayah-wilayah inti gitu. Nah, makanya dibangunlah beberapa pangkalan inti itu dengan tujuan untuk mengontrol semua milik Sriwijaya. Dan yang ketiga, membuat kerajaan satelit di pesisir Sungai Besar. Maksudnya kerajaan satelit itu apa? Kerajaan satelit itu kerajaan cabang-cabangnya lah, kalau gampangnya seperti itu. Jadi kalau kerajaan Sriwijaya itu pusatnya, kerajaan besarnya, nah kerajaan kecil-kecil yang mendukungnya itu dibuat sama kerajaan Sriwijaya. Dibuatnya tapi di pesisir Sungai Besar. Agar apa? Agar dapat dengan mudah mengontrolnya gitu. Jadi cabang-cabangnya tidak harus ke daerah-daerah pelosok, tapi cukup di pesisir Sungai Besar. Itu peran dari kerajaan Sriwijaya dalam mengisi kemaritiman Nusantara. Seperti itu. Lalu itu mungkin saja pembahasan tentang kerajaan Sriwijaya dari Ibu. Nanti dilanjutkan ke materi kerajaan Majapahit ya, masih yang bercorak Hindu-Buddha. Nah, mudah-mudahan materi yang Ibu berikan ini bermanfaat buat kalian, dan mudah-mudahan tidak paham agar kalian bisa mengeksplor lagi materi yang sudah Ibu berikan dan bisa menanyakan ulang berikan. Sekian aja ya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.